Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 1 pembelajaran 4 mengenai organ gerak hewan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Perhatikan denah kandang kelinci berikut. Nah, yang berwarna hijau itu tempat pakan dan minum. Yang berwarna ungu adalah indukan A, indukan C, dan yang berwarna kuning adalah indukan B. Nah, yang berwarna agak ungu itu adalah tempat pembuangan kotoran yang dialirkan melalui penampungan kotoran. Nah, ini adalah penampungan air seninya. Yang berwarna biru muda itu kandang pembesaran, dan yang berwarna biru tua adalah pejantan. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama itu ada kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Perhatikan baik-baik, ini adalah Pulau Jawa, di mana luasnya sekitar 126.700.000 km². Nah, batas di lautnya ada Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Batas daratannya terdiri dari Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera. Nah, bagaimana keadaan alamnya? Ada nama-nama pantai dan lautnya, misalnya Pantai Pangandaran, Carita, Siung, Tanjung Lesung, Anyer, dan Parangtritis. Sedangkan lautnya ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendahnya yaitu Surakarta, Semarang, dan Madiun. Nama-nama gunungnya adalah Gunung Salak, Tangkuban Perahu, Ijen, Semeru, Lau, Merapi, Merbabu, dan Argapura. Nah, untuk kondisi geografis di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, lalu ada juga yang di Pulau Sulawesi dan Pulau Papua, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara, silakan kalian temukan jawabannya di internet. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mendampingimu dalam menemukan jawabannya. Kemudian tulislah di bukumu masing-masing.
berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau yang satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, sekarang ayo mencoba. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia dengan judul Peta Kondisi Geografis Wilayah RW Tempat Tinggalku. Nah, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Nah, sekarang ayo membaca. Judulnya Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Nah, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Sekarang ayo kita berlatih. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Misalnya pada paragraf 1, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Lalu pada paragraf 2, misalnya, gotong royong tidak adanya perbedaan antara satu dan yang lain. Nah, untuk paragraf ketiga, silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang ayo menulis. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk yang kedua, silakan kalian kembangkan menurut pendapat kalian masing-masing ya. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Sekarang ayo renungkan. Dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Silakan kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Untuk nomor 2, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya, lalu tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Untuk kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.